Shalom, selamat bertemu lagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk saat ini. Kami ingin bersama belajar dari firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita akan membahas mengenai kok seperti itu ya keluarganya? Dari 2 Samuel 13 ayat 22 sampai 29. Nah, seringkali manusia mengagumi tokoh-tokoh pujaannya dengan membabi buta. Sampai-sampai seandainya sang pujaannya salah, akan dibela mati-matian. Bahkan perbuatan yang salah dari pujaannya dilihat sebagai kebenaran. Hal seperti ini tentu bukan etika Kristiani. Kekristenan mengajarkan yang salah adalah salah. Alkitab membukakan mata dan hati kita bahwa kesalahan pahlawan-pahlawan iman tetap ditulis apa adanya dalam Alkitab. Tidak ditutup-tutupi, juga tidak dibela. Yang salah tetap salah. Dan setiap kesalahan akan menghasilkan akibat yang menyusahkan. Mari kita lihat satu kelemahan Daud untuk menjadi peringatan bagi kita saat ini. Apa itu? Daud, raja yang sukses membangun kerajaan Israel. Musuh-musuhnya dibuatnya takluk. Dengan demikian kerajaan Israel terasa aman dan rakyat hidup sejahtera. Tapi sayang, Daud gagal dalam membangun kehidupan rumah tangganya. Hal itu terjadi karena ia memiliki 8 istri. Serta gundik-gundik yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian punya banyak anak. Ada 7 anak yang lahir di Hebron, 2 Samuel 3 ayat 2-5. Dan ada 14 anak yang lahir di Yerusalem, 1 Tawarikh 3 ayat 5-8. Jumlahnya berapa? 21 anak loh. Perempuannya hanya 1, yaitu Tamar. Jumlah ini belum termasuk anak dari gundik-gundiknya. 1 Tawarikh 3 ayat 9. Daud bisa mengendalikan orang banyak, tapi ia tidak bisa mengendalikan gejolak nafsu seks dalam dirinya. Anak-anak sebanyak itu tidak mempunyai figur seorang bapa yang menjadi panutan dan pelindung. Anak-anak Daud tidak jauh berbeda dengan anak jalanan yang tumbuh besar dengan sendirinya tanpa bimbingan, tanpa pendampingan, tanpa pendidikan dari figur seorang ayah yang hadir dalam diri anak-anak. Daud tidak dekat dengan anak-anaknya. Anak-anaknya pun merasa jauh dan terpisah batinnya dari figur ayah yang disegani dan dihormati oleh orang banyak. Mari kita lihat betapa amburadul keluarga Daud ini. Yang pertama, tahukah Anda bahwa Amnon anak Daud memperkosa Tamar adik tirinya? 2 Samuel 13 ayat 1-19. Ini adalah noda yang memalukan bagi Daud. Semua orang tahu. Ada juga peristiwa Absalom membunuh Amnon dan setelah itu dia melarikan diri. 2 Samuel 13 ayat 22-29. Absalom yang tega akan menjatuhkan Daud dari tahtanya dan menyebabkan Daud di hari tua harus lari meninggalkan istananya. Selain itu, Adonia melihat Daud sudah tua dan belum ada penggantinya. Ia meniru Absalom, hendak merebut takhta kerajaan dengan paksa.
Ternyata di hadapan anak-anaknya, Daud bukan ayah yang disegani, bukan ayah teladan. Dia ayah yang tidak mendidik anak-anaknya dengan baik. Daud punya istana, tapi ia tidak punya rumah tangga, tempat berkumpul dan bercanda dengan istri dan anak-anak. Kedua, sebagai ayah, Daud tidak tegas dalam mendidik dan mengarahkan anak-anaknya. Terlihat Daud tidak memberi sanksi atau hukuman sama sekali terhadap Amnon, si pemerkosa adiknya. Ia juga tidak berani memberi hukuman terhadap Absalom, si pembunuh dan pemberontak. Juga Adonai tidak dihukumnya. Daud terkesan menutupi perlakuan jahat dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ia sangat lemah sekali terhadap kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Terkesan Daud membiarkan kejahatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anaknya. Orang lain ia hukum, tapi anaknya sendiri ia bebaskan dari hukuman. Tidak berlebihan jika dikatakan Daud gagal sebagai ayah dalam tugasnya mendidik dan mendampingi anak-anaknya. Sebagai raja, Daud tidak berani menjatuhkan hukuman terhadap anak-anaknya sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu. Inilah kelemahan Daud. Semua itu berawal karena Daud tidak mampu mengontrol dan mengekang keinginan dan gairah seks dalam dirinya. Ia bisa mengalahkan musuh, tapi ia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Ia bisa mempunyai negara yang kuat, tapi ia tidak bisa membangun keluarga yang kuat dan sehat. Maka jangan heran jika di hari tuanya Daud mengalami banyak kesusahan dan menanggung malu akibat dari perbuatan anak-anaknya sendiri. Ini cermin kegagalannya sebagai ayah. Mari kita belajar dari kelemahan Daud. Belajarlah untuk mengendalikan diri, terutama mengendalikan nafsu seks. Binalah keluarga yang harmonis, damai, dan mau saling mengasihi dan berkorban untuk satu dengan yang lain. Supaya suasana dalam keluarga jangan seperti neraka. Amin. Tuhan memberkati kita semua.